Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Baiklah, yang saya hormati kepada Bapak Antoni Erzal, MPDI, selaku dosen ilmu filsafat dakwah, dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Destiana selaku moderator, dan rekan saya yaitu Muhammad Aryansyah dan Muhammad Iqbal yang akan menjelaskan tentang Al-Quran sebagai sumber inspirasi filsafat dakwah. Perlu kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan sumber dari pengembangan suatu filsafat dakwah itu sendiri. Bahwa Al-Quran merupakan berisi tentang ilmu-ilmu syariat, hukum-hukum syariat, ilmu antropologi, hukum alam semesta, dan sebagainya. Karena Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia. Mengapa Al-Quran sangat penting bagi ilmu filsafat dakwah? Yang pertama yaitu karena Al-Quran dapat menyucikan hati dan pikiran manusia. Kedua yaitu Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia untuk ke jalan yang lurus. Yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai sumber ilmu dan sumber syariat-syariat hukum yang dapat kita pelajari. Dan yang terakhir adalah Al-Quran mengajarkan tentang kita kemanusiaan yang bersikap adil dan beradab. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian filsafat dan dakwah. Pengertian filsafat. Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan. Pengertian dakwah. Dakwah secara lughawi berasal dari bahasa Arab. Dakwah yang artinya seruan, panggilan, undangan. Secara istilah, kata dakwah berarti menyeru atau mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dan menuruti petunjuk, menyeru berbuat kebajikan dan melarang perbuatan mungkar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya agar manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Konstruksi keilmuan dalam filsafat dakwah. Nur Samad mengatakan bahwa prinsip-prinsip epistemologi dalam Al-Hikmah filsafat didasarkan pada wahyu dan keimanan dengan alasan: satu, karena tanpa wahyu niscaya manusia mengalami keputusan untuk mencapai kebenaran yang pasti. Wahyu dianggap sebagai stimulan bagi potensi-potensi intelektual, ibarat air hujan menyuburkan tanah kering. Pengetahuan yang diperkenalkan melalui Al-Hikmah adalah pengetahuan berdimensi intelektual dan moral. Seluruh proses pengetahuan dan Al-Hikmah ditentukan oleh kegiatan pembersihan diri, karena berbentuk dan jenis pengetahuan apapun yang tercapai kiranya merupakan gejala jiwa yang pada dasarnya tidak terlepas dari tiga macam kecenderungan, yaitu dan bisikan ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Iqbal akan menjelaskan tentang konsep dakwah dalam Al-Quran. Dalam perspektif dakwah, Al-Quran dipandang sebagai kitab dakwah yang merupakan rujukan pertama dan utama. Al-Quran memperkenalkan sejumlah istilah kunci yang melahirkan konsep dasar dakwah. Pendakwah atau dai memiliki peranan penting bagi masyarakat untuk lebih mengenal ajaran-ajaran agama dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Untuk lebih mengenalkan ajaran-ajaran agama dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dai harus mengikuti konsep sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran. Dalam konsep para dakwah dianjurkan untuk memperhatikan tiga hal penting. Yang pertama, konsep hikmah. Istilah hikmah dalam pengertian praktik dakwah seringkali diterjemahkan dengan arti bijaksana. Hikmah juga dapat ditafsirkan sebagai suatu cara pendekatan yang mengacu pada kearifan pertimbangan budaya. Hal ini penting untuk menghindari potensi terjadinya gesekan di antara para jamaah atau orang yang mendengarkan. Konsep kedua adalah Mau'izah al-Hasanah atau tutur kata yang baik.
Konsep ini tidak bisa dipisahkan dari seseorang pendakwah, apalagi dai belakangan cukup cepat bermunculan. Banyak dai baru yang mengisi majelis-majelis dan tak sedikit pula dari mereka yang berdakwah dengan memanfaatkan teknologi ketika menyampaikan sebuah ajaran agama maupun mengajak seseorang untuk menyampaikan sebuah ajaran agama haruslah dengan tutur kata yang baik, lemah lembut, dan tidak menggunakan diksi kata yang kasar. Konsep ketiga yaitu wajadilhum billati hiya ahsan, atau berdebat dengan cara yang paling indah, tepat, dan akurat. Metode berpikir filsafat dakwah dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga terdapat prinsip dasar dan metode berpikir filsafat dakwah. Prinsip dasar metode berpikir yang diturunkan dari Al-Quran yaitu yang pertama, berpegang teguh pada etika ulul albab. Yang kedua, memikirkan, memahami, menghayati, dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah sebagai objek pikir, baik ayat kauniyah maupun ayat-ayat Qur'aniyah, melalui petunjuk dan isyarat-isyarat ayat Al-Quran tentang akal yang terdiri dari 49 kali penyebutan dalam bentuk yang kesemuanya diungkap dalam bentuk kata, kerja, atau fiil. Yang ketiga, mengacu kepada 49 akal yang dimuat dalam Al-Quran, maka ditemukan pentingnya prinsip-prinsip berpikir, yaitu yang pertama, salah satu ciri yang membedakan antara manusia dari hewan terletak pada potensi nalar atau natik dalam menentukan objek pikir. Yang kedua, Al-Quran menegaskan bahwa berpikir termasuk kegiatan bersyukur terhadap nikmat Allah, sedangkan mensyukuri nikmat Allah termasuk ketaatan yang bernilai ibadah, jadi berpikir hakikatnya ibadah. Yang ketiga, Al-Quran mengancam orang-orang yang taklid dan orang-orang yang tidak mau menggunakan potensi indrawinya, baik lahir maupun batin, dalam mengkaji, meneliti, dan mendayagunakan anugerah alam semesta bagi dan kemaslahatan dalam segala isinya. Yang keempat, Rasulullah menerima Al-Quran yang pertama. Dalam sabdanya sering menerangkan kemuliaan orang-orang yang berilmu. Yang kelima, dengan demikian peranan ilmu di tengah-tengah kehidupan umat adalah laksana matahari, bulan, dan bintang yang menerangi dan menghiasi alam semesta. Dari uraian tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa berpikir itu sangat penting. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari kami. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Saya selaku moderator harap undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.